Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di dalam perekonomian Indonesia ya. Kita akan bahas tentang sistem perekonomian Indonesia. Kita udah masuk ke pertemuan keempat. Oke, agenda pertemuannya adalah konsep sistem ekonomi, kemudian pendekatan melalui sistem ekonomi, selanjutnya perbandingan sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia, kemudian sistem perekonomian Pancasila. Ya, di sini kita ngomongin konsep sistem ekonomi, pengertian sistem dan sistem ekonomi, unsur-unsur dalam sistem ekonomi. Nah, di sini pengertian sistem ini merupakan keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian gitu ya. Jadi kayak saling berhubungan. Nah, ciri sebuah sistem ini memiliki batasan, tapi bersistem bersifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, sistem tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian atau unsur, namun sebuah satu kebulatan atau paduan yang utuh. Kemudian setiap sistem melakukan kegiatan atau proses pengubahan secara masukan menjadi pengeluaran. Jadi kayak input, proses, output seperti itu. Nah, itu adalah sistem gitu ya. Nah, kemudian pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Nah, sebelum kita mengetahui sistem perekonomian yang ada di Indonesia, kita juga harus mengetahui beberapa sistem perekonomian yang ada di dalam dunia. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat unsur dari sistem ekonomi adalah unit ekonomi seperti rumah tangga. Ini elemennya ya, jadi kayak rumah tangga, perserikatan buruh, instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang berkait dengan kegiatan ekonomi. Kemudian seperti pelaku ekonomi, misal kita bisa lihat konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat terkait atau government. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan atau sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia itu sudah pasti, kemudian sumber daya kapital dan sumber daya teknologi yang ada di dalam sebuah negara yang membentuk suatu sistem yang berkesinambungan. Kemudian tujuan sistem ekonomi adalah untuk menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa yang dibutuhkan yang akan dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal dan investasi. Selanjutnya mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, kemudian keuntungan perusahaan, tabungan dan bunga sewa, kemudian memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, kita kemarin waktu belajar di makroekonomi, kita mempelajari ini banget gitu ya, terkait dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah bagaimana cara penghitungan pendapatan negara, kemudian selanjutnya adalah definisi dari perekonomian dua sektor, di mana di sana ada elemen cuma rumah tangga dan produsen gitu ya, atau perusahaan. Kemudian ada ekonomi tiga sektor, di mana di dalam ekonomi tiga sektor ini terdapat sumbangsi antara rumah tangga, kemudian perusahaan dan ini ya pemerintah. Kemudian ketika kita masuk ke bab selanjutnya yaitu di perekonomian terbuka atau bisa kita bilang di perekonomian empat sektor, di sana kita akan melihat adanya rumah tangga, produsen, kemudian ada pemerintah dan juga yang jelas pastinya itu ada kegiatan luar negeri seperti ekspor dan impor dan segala macamnya. Nah, di sini merupakan sebuah unsur-unsur sistem ekonomi yang sudah kita pelajari terdahulu. Karena kan di dalam ini kan kita pasti lihat alur prosesnya gitu ya. Nanti didapatkan pajak, kemudian didapatkan penghasilan atau segala macamnya. Nah, itu termasuk di dalam elemen dalam sistem ekonomi dan menjadi tujuan sistem ekonomi agar bersinergi dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan melalui sistem ekonomi. Beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi dan kemudian kelebihan pendekatan dalam sistem ekonomi. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kita sudah pernah belajar terkait dengan mikro dan makro, kemudian ada teori keuangan. Ternyata di dalam sana merupakan beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan di dalam perekonomian Indonesia. Nah, kelebihan dalam pendayaan ilmu ekonomi adalah dengan mengkotak-kotakan nih permasalahan sehingga nilai keseluruhan dapat tergambar dengan signifikan dengan sebuah sistem yang digabungkan. Jadi sebenarnya kenapa sih kita melakukan misalnya dulu kita ngomongin terkait tentang pendapatan negara itu harus CIG plus
M kurangi X seperti itu. M kurangi X, kebalik X kurangi M. Nah, itu kenapa? Karena pendapatan negara yang harus diproyeksikan itu harus terhitung dengan baik. Nah, maka harus dikotak-kotakkan nih sistem informasinya, kemudian permasalahannya atau subbab-subbab sehingga menjadi sebuah formula yang jelas. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang perbandingan sistem-sistem perekonomian. Ternyata di dalam di dalam negara, bukan negara ya, di dalam berbagai macam sudut pandang gitu, ternyata ada nih yang namanya sistem ekonomi kapitalisme, kemudian ada sistem ekonomi sosialisme, kemudian ada yang campuran. Nah, masuk di manakah Indonesia ini? Nah, kita lihat ya. Sistem ekonomi kapitalis terutama nih, ciri kapitalisme adalah pengakuan atas hak pribadi itu lebih tinggi. Kemudian perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, motif yang menggerakkan perekonomian adalah pencarian laba sebesar-besarnya. Nah, kemudian kelebihan dari kapitalisme apa sih? Ternyata kapitalisme ini juga punya sudut pandang positif ya, di mana lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan pendistribusian barang. Kemudian adanya kreativitas masyarakat menjadi lebih tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dari dirinya, dan pengawasan politik dan sosial itu cukup minimal karena kalau misalnya kapitalis itu peran pemerintah di dalamnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, sehingga tenaga waktu dan biaya yang diperlukan itu menjadi lebih kecil. Nah, tapi kita bisa lihat nih, ada kelemahan dari kapitalisme ini sendiri. Kapitalisme ini adalah kelemahannya adalah tidak ada pasar persaingan sempurna, sehingga yang ada di dalam sana itu bisa menjadi monopolistik dan serta sistem harga yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian adanya faktor-faktor eksternalitas yang kemudian tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Nah, ini kan karena kalau misalnya tidak ada kontrol dari pemerintah terkait tentang bagaimana ia membuat sebuah perusahaan, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar hal tersebut gitu ya, seperti menekan upah buruh atau mengurangi beberapa kualitas dan segala macam. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh sistem pelaku ekonomi kapitalis. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem ekonomi sosialisme, di mana ciri sistem ekonomi sosialis ini adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitisme. Kemudian peran pemerintah dalam perekonomian ini sangat kuat dan manusia ini sudah ditentukan pola produksinya atau aset ini dikuasai oleh masyarakat sendiri. Kemudian kelemahannya adalah teori pertentangan kelas tidak berlaku secara umum, tidak ada kebebasan nih untuk memilih pekerjaan, tidak ada insentif untuk kerja keras yang telah dilakukan dan tidak menjelaskan mekanisme ekonomi dengan baik. Nah, kelebihannya ada nih teman-teman, karena dari sana muncullah rasa sama gitu ya, kemudian ada rasa solidaritas, kebersamaan yang tinggi antara rakyatnya, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terdapat kesenjangan antar kelas yang terlalu ekstrim, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan permusyawarahan. Nah, selanjutnya ketika kita masuk ke dalam sistem ekonomi mix, maka apa yang kita akan temui ya teman-teman? Nah, sistem ekonomi campuran ini atau mix ekonomi, ciri-cirinya adalah kedua sektor hidup dalam berdampingan. Jadi kapitalis oke, tapi dalam sudut pandang yang lain bahwa kontrol pemerintah itu juga harus tetap dilaksanakan. Nah, sehingga ini di sini dikatakan bahwa persaingan dalam pasar dapat menggunakan sistem campuran, namun tetap diawasi oleh pemerintah sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, kalau misalnya ngomongin itu, kelebihan dan kelemahannya ini kan saling ini ya, teman-teman. Apa ini? Saling melengkapi gitu ya, di mana kapitalisme punya keburukan seperti itu, kemudian kelebihan dari sosialisme seperti itu, kemudian dicampurkan. Nah, muncullah di sini sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi. Nah, sekarang
teman-teman bisa lihat nih di manakah Indonesia. Apakah dia kapitalis atau sosialis atau mix ekonomi nih? Kita nggak tahu ya di mana. Maka kita akan lakukan pembahasan ya selanjutnya tentang Indonesia. Di sini dasar filosofinya jelas ya kita tahu ya teman-teman, yaitu Pancasila. Kemudian dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar operasional muncul menjadi GHBN garis GHBN garis haluan. Wah, saya lupa ini kepanjangannya. Yang kemudian akhirnya diganti nih sebenarnya ya di tahun 2004 diganti KHPN ini menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kemudian sampai ke hari ini ada beberapa penggantian-penggantian yang terjadi terhadap GHPN ini. Nah, GBHN, harusnya GBHN teman-teman, mohon maaf itu salah ketik ya, garis besar haluan negara. Jadi jelas haluannya mau kemana, arahnya mau kemana, seperti itu. Nah kemudian ini kita bisa lihat secara singkat peran dan campur tangan pemerintah Indonesia dapat dilihat pada amanat konstitusi atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ini adalah harapan dari amanat konstitusi. Nah, hal tersebut ini dirumuskan di pasal nomor 33, 34, dan 27 ayat 2. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di dalam pasal-pasal tersebut, apa sih yang diatur terkait tentang perekonomian Indonesia. Nah, tantangan sistem perekonomian Indonesia saat ini ya teman-teman, setelah kemarin saya ini dapat materi dari kuliah umumnya Universitas Airlangga di mana saat ini teman-teman perekonomian global ini dibayangi ketidakpastian dan trennya melambat. Karena apa? Karena di sana mungkin nih sedang terjadi perang dagang Cina vs Amerika Serikat. Apakah masih berlangsung? Nah, ini yang cukup mengerikan karena terakhir saya mendengarkan berita ya teman-teman, ketegangan perang dagang ini tidak hanya terjadi di Asia, di Cina dan Amerika Serikat, namun juga akan terjadi di Taiwan vs Cina. Itu silahkan teman-teman searching sendiri gimana sih itu pola perangnya yang akan terjadi. Kemudian ada ketegangan geopolitik karena adanya virus corona ya kemarin itu, kemudian ketegangan di Timur Tengah, kemudian perjanjian Brexit yang berakhir di tahun 2020, kemudian ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan. Selanjutnya adalah perlemahan aktivitas manufaktur, jelas ya karena kemarin kita telah corona, kita harus memberhentikan sebentar nih tentang proses-proses manufaktur, kemudian fluktuasi harga komoditas. Selanjutnya ini kita bisa lihat dalam visi misi arahan Presiden dan pembangunan RPJMN di tahun 2020 sampai 2024, teman-teman bisa melihat bahwa yang pertama yang ingin diarah oleh Presiden adalah 7 visi misinya. Ini bisa dibaca sendiri. Sehingga menjadi 5 arahan Presiden yang dapat terjadi, yaitu pembangunan sumber daya, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, kemudian penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Maka kemarin penyederhanaan regulasi ini bisa kita lihat terjadi saat Omnibus Law. Nah, masalahnya mungkin ya yang pernah saya bahas saat itu adalah bagaimana pola komunikasi ini tidak muncul nih kepada teman-teman yang menjadi penggiat kegiatan kepresidenan atau kegiatan pemerintah dalam melakukan arahan-arahan presiden. Nah, ini bisa kita cari ini sudut pandang yang salah di mana nih, hal seperti itu. Nah, ini sedikit tentang sektor yang diprioritaskan. Kemudian ini kan dilihat dari kebutuhan SDM di era industri 4.0 ya, di mana kita akan masuk ke ekonomi digital. Nah, kita jelas pasti akan
apa namanya, menekan di SMK karena pelatihan vokasi, kemudian Poltek dan BLK atau Badan Lembaga Keuangan untuk meningkatkan sumber dayanya di dalam sana. Kemudian sektor-sektor prioritasnya ada agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital. Nah, ini bisa kita lihat konstruksi pengaturan bisa dilihat di PP 45 tahun 2019. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin terkait tentang proyek-proyek yang sudah selesai nih ya teman-teman. Di sana di tahun 2016 apa saja? Ada 20 proyek dengan besaran 3,3 triliun, 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, dan segala macamnya. Nah, selesai di tahun 2019 ternyata lebih banyak lagi. Ada 30 proyek dan memakan waktu biaya sekitar 165,3 triliun, di mana ada pembangunan 4 bandara, 9 jalan, 6 kawasan industri, 2 smelter, 2 rel kereta, kemudian 1 pelabuhan, 4 bendungan, dan 2 teknologi. Nah, ini proyek-proyek sudah diselesaikan di dalam pelaksanaan pemerintahan era Pak Jokowi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan penyelarasan disharmoni dalam peraturan. Ketika kemarin kita sempat ribut-ribut di mana ada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, boleh di pause bentar untuk dilihat arah alirannya seperti apa untuk mengetahui bagaimana sih pola perubahan kenapa harus ada Omnibus Law untuk diciptakan. Ya, oke. Selanjutnya, ini kita bisa lihat Indonesia Trading Negotiation yang sudah berjalan. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ada yang sedang dalam ratifikasi, proses ratifikasi, kemudian sedang terlaksana, dan kemudian sedang apa namanya, ada review gitu ya di dalam negosiasi. Ternyata di dalam perekonomian Indonesia ini cukup pelik ya teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya kita membutuhkan ini. Banyak diskusi terkait tentang bagaimana sih pengembangan negara. Nah, kita harus ada di pihak yang netral. Kenapa netral? Karena kita bisa menjadi oposisi maupun menjadi pendukung. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena mahasiswa memang diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran ya terhadap pemerintah. Ketika kita bilang kita menjadi pahluk oposisi, kenapa oposisi? Ya karena kita akan mengkritik, memberikan kritikan kepada pemerintah. Tapi ketika kita mendukung pada saat memang apa namanya, peraturan sudah diketuk palu, kemudian kita semua sudah memahami bahwa pola peraturannya akan berefek demikian sesuai dengan sosialisasi dan harapan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi sedikit tentang perekonomian Indonesia hari ini. Semoga bisa memberikan apa namanya, pembukaan gitu ya terhadap konsentrasi atau melihat bagaimana pemerintah menjalankan apa namanya, sistem perekonomian Indonesia saat ini. Jadi begitu saja. Saya tutup perkuliahan kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.